Hai, nama saya Antonia Well. Hai, aku Evelyn Gustulas Moro. Perkenalkan, nama saya Ansel. Hai, perkenalkan nama saya Gita Amelina. Oke, perkenalkan nama saya Agita Wijaya. Hai, perkenalkan nama saya juga Kalvin Wijak Cuman. Mau bayar pajak sekarang. Ini nominalnya bisa lah, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Membuat video dalam channel YouTube Salaman yang berisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara seolah-olah tersangka DS mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil bermain trading valuta asing di website Wotek dan melakukan flexing dan maksud dan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat. Oke, setelah kita melihat dari video kasus tersebut, di sini saya akan melakukan mengategorikan klaim-klaim yang terkandung di dalam kasus. Jadi, klaim yang pertama adalah ada misteri di balik kekayaan para Crazy Rich. Lalu, yang secara non-klaim, benarkah kekayaan para Crazy Rich adalah hasil dari penipuan? Lalu, secara klaim faktual, atas perbuatannya, para Crazy Rich dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Lalu, secara klaim nilai, aplikasi Binomo ini telah merugikan banyak orang dan membuat orang jatuh miskin. Klaim subjektif, banyak orang mengikuti aplikasi Binomo untuk mengikuti jejak para Crazy Rich ini. Dari klaim objektif, para Crazy Rich ini dapat cepat kaya karena melakukan pencucian uang di dalam aplikasi Binomo. Yang pertama ada identifikasi. Apakah benar berita tentang kasus investasi Indra Kents benar terjadi? Seperti yang kita sering dengar belakangan ini, banyak sekali berita tentang kasus investasi bodong yang melibatkan influencer dan public figure. Salah satunya kasus Crazy Rich Indra Kents yang sedang ramai diperbincangkan. Kasus ini bermula dari laporan dari para korban yang merasa dirugikan. Kemudian polisi menyelidiki dan memeriksa tersangka Indra Kents. Kemudian setelah hasil pemeriksaan keluar dan semua barang bukti ditemukan, ternyata memang benar bahwa Indra Kents terlibat kasus tersebut. Kemudian saat ini beliau sedang menjalankan hukuman dari kasus tersebut. Yang kedua ada analisis, apa saja penyebab Indra Kents ditahan dan apa barang bukti yang logis dalam kasus ini. Yang pertama, melalui channel YouTube-nya, Indra Kents mengajak para trader yang sudah memiliki akun Binomo ataupun yang akan mendaftar Binomo untuk mendaftar melalui link referral yang diberikan oleh tersangka. Yang kedua, tersangka menyampaikan bahwa Binomo memang sudah terpercaya dan sudah legal di Indonesia. Jadi seolah-olah sudah paling aman dan terjamin. Kemudian yang ketiga, dalam setiap konten video Binomo yang dibuat dan diupload di channel YouTube-nya, dapat dilihat bahwa tersangka Indra Kents selalu menuliskan dalam deskripsi video yaitu link referral. Kemudian yang keempat, Indra Kents mendapatkan bagi hasil sebagai afiliator Binomo dari setiap member yang bergabung melalui link referral milik tersangka dan setiap member yang melakukan deposit ke dalam Binomo. Kemudian beberapa barang bukti yaitu dokumen rekening korban, akun YouTube tersangka Indra Kents, kendaraan mewah seperti Tesla dan Ferrari, kemudian 2 bidang tanah, dan 1 rumah mewah sudah dipolisikan. Yang terakhir ada evaluasi. Saat ini tersangka Indra Kents telah ditahan dan menjalani hukuman selama 20 tahun penjara dengan pasal tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Oke, perkenalkan nama saya Agita Wijaya. Saya akan menjelaskan counter argumen yang terjadi dalam kasus Crazy Rich ini. Oke, kasus investasi bodong seperti di platform
binomo, binary option, quotex dan lain-lain yang dilakukan oleh Crazy Rich ini itu banyak sekali terdapat kerugian dan keuntungan, dan bisa jadi 50% rugi dan bisa jadi 50% untung. Setelah masyarakat menyadari kasus Crazy Rich ini, mereka mulai berpikir dan berinvestasi yang aman dan tidak merugikan. Dari kasus ini kita bisa sadar dan lebih belajar lagi dan lebih berhati-hati lagi untuk memilih investasi yang legal dan aman. Dan bisa jadi dari kasus ini banyak masyarakat yang tergabung dalam investasi ini mengalami kerugian disebabkan oleh Crazy Rich ini dan bukan oleh platformnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati memilih investasi dan kita harus memilih investasi yang legal dan aman. Oke, sekian. Argumen berpola singolisme disuitif. S harus negatif dan P harus universal. Jadi, sebagai contohnya, jika semua orang di Indonesia bermain binomo, maka rakyat Indonesia akan bangkrut dan tidak memiliki uang. Jadi, kesimpulannya, tidak semua orang bermain binomo, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bangkrut dan memiliki uang. Yang terakhir adalah ornamen berpola dilema. Jadi yang pertama, jika indra keenz tidak ditangkap, maka banyak yang tertipu. Yang kedua, jika banyak yang menjadi afiliator, maka banyak orang yang kehilangan uangnya. Yang ketiga, indra keenz tidak ditangkap atau banyak yang menjadi afiliator, jadi banyak orang yang tertipu dan banyak orang yang kehilangan uangnya. Di sini P adalah indra keenz yang tidak ditangkap, Q adalah banyak yang tertipu, R adalah banyak yang menjadi afiliator, dan S adalah banyak yang kehilangan uangnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumen induktif spesifik yang ada di dalam kasus indra keenz. Let's go! Dari artikel di atas diinfokan bahwa hari-hari belakangan ini publik disuguhkan dengan berita-berita terkait beberapa anak muda yang termasuk dalam kategori Crazy Rich. Dan dalam artikel ini juga diinfokan bahwa Indra Kents dan Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka karena perolehan hartanya yang diduga berasal dari tindakan pidana dan terjadi money laundering. Argumen induktif yang pertama adalah berarti Indra Kents ini adalah Crazy Rich yang tersangka karena memperoleh hartanya yang berasal dari tindak pidana dan juga terjadi money laundering. Ternyata di artikel ini juga disimpulkan bahwa dua orang ini melakukan hal yang sama, yaitu mereka mendapatkan kekayaan di usia muda mereka sehingga membuat anak-anak muda itu termotivasi atas mereka. Dalam artikel ini juga disebutkan bahwa mereka mendapat kekayaan itu dari hal trading, dan trading akan menjanjikan tentang masa depan mereka yang ternyata menjebak mereka sendiri. Jadi argumen induktif yang kedua adalah apabila anak muda termotivasi dengan mereka berdua dan mereka akan melakukan terus-menerus hal trading tersebut, mereka akan terjebak di hal yang sama. Di dalam artikel lain juga disebutkan bahwa Indra Kents memiliki akun YouTube dengan jumlah follower 1 juta yang berisikan tips and trik tentang investasi bodong tersebut yang merugikan banyak orang. Di dalam artikel ini juga disebutkan bahwa Indra Kents fix menjadi tersangka. Jadi argumen induktif yang ketiga adalah Indra Kents menjadi tersangka karena pencucian uang dan segala isi kontennya yang ada di akun YouTube dia. Di artikel lain disebutkan bahwa ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan adalah 20 tahun dan juga disebutkan bahwa Indra Kents diduga melakukan tindakan pencucian uang. Tidak cuma pencucian uang, ternyata Indra Kents juga melakukan penipuan. Jadi argumen induktif yang keempat adalah Indra Kents terancam hukuman penjara selama 20 tahun karena melakukan pencucian uang hingga penipuan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesesatan berpikir masyarakat. Dari kasus Indra Kents tersebut, banyak korban yang berjatuhan, banyak korban yang merasa dirugikan oleh Indra Kents ini. Nah, mengapa mereka dirugikan? Nah, karena mereka memiliki pikiran bahwa kaya itu mudah hanya dengan bermain trading. Nah, padahal hal itu salah. Tidak ada orang yang kaya dengan instan.
dapat menghasilkan uang setiap hari $1.000 setiap hari. Nah, hal itu bukan hal yang mudah ya. Bahkan orang yang hanya mencari 10.000 satu hari itu aja susah sebenarnya. Namun dalam promosinya dia melakukan itu, bagaimana hal itu akan itu sangat mudah, padahal sebenarnya tidak. Nah, akhirnya masyarakat ini berpikir bahwa kaya itu mudah dengan bermain trading. Akhirnya mereka pun mencoba-coba untuk bermain trading, dan alhasil mereka kalah, lalu uang mereka hangus dan mereka tidak memiliki uang lagi.